saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kenapa tokoh agama yang seharusnya jadi panutan justru sering jadi pusat kontroversi? Dari janji investasi yang berujung gugatan, poligami yang mengguncang pesantren, ceramah yang ditolak dunia internasional, hingga candaan yang menghancurkan reputasi, semua terjadi di depan mata kita. Apakah mereka terlalu manusiawi untuk disucikan? Atau terlalu disucikan untuk dikritik? Di era media sosial, kepercayaan bisa berubah jadi jebakan. Dan setiap kata bisa jadi pisau. Inilah sisi lain dari dakwah, popularitas, dan krisis kepercayaan di Indonesia. Kasus Ustadz Yusuf Mansur, kepercayaan yang dijadikan modal. Mengapa banyak orang percaya bahwa sedekah bisa menggandakan uang, dan akhirnya justru kehilangan segalanya? Yusuf Mansur, seorang ustaz terkenal, menggunakan retorika keajaiban sedekah untuk mengajak ribuan jemaah berinvestasi dalam berbagai proyek. Mulai dari patungan hotel dan apartemen, tabungan tanah, hingga tambang batu bara. Hasilnya, dana hingga 50 miliar rupiah terkumpul dari masyarakat, termasuk ART, marbot masjid, hingga jenderal. Namun banyak dari mereka tidak pernah menerima kejelasan atau pengembalian dana. Salah satu kasus paling besar adalah investasi batubara melalui PT Adi Partner Perkasa. Yusuf Mansur disebut menjabat sebagai komisaris utama, namun perusahaan gagal total. Ia digugat berkali-kali, dan pada tahun 2024, ia dijatuhi vonis membayar ganti rugi hingga 5 miliar rupiah. Reaksi publik keras. Banyak warganet menyebut Yusuf Mansur sebagai penjual agama, menuntut transparansi, dan bahkan menyarankan agar ia menyedekahkan seluruh hartanya. Akademisi seperti Ade Armando menilai ini akibat kepercayaan buta terhadap sosok religius. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keimanan tidak boleh menghapus kewaspadaan, terutama ketika agama mulai dibungkus dengan janji bisnis dan investasi. Kasus A.A. Jim, poligami, dan krisis citra. Mengapa keputusan pribadi seorang tokoh agama bisa menghancurkan reputasi dan kepercayaan jutaan orang? Tahun 2006, publik dikejutkan ketika A.J. Jim, pendakwah ternama yang dikenal dengan citra keluarga harmonis, mengumumkan poligami. Ia menikahi istri kedua, Alvarini Eridani, sementara istri pertamanya, Teh Ninih, adalah sosok yang turut membangun pesantren Darut Tauhid sejak awal. Keputusan ini langsung menuai kontroversi. Banyak pengikut kecewa berat. Jemaah berhenti hadir, bahkan bisnis dan pesantrennya mengalami penurunan drastis. Presiden SBY pun sempat meminta revisi peraturan terkait poligami agar lebih ketat, menunjukkan betapa besarnya dampak sosial dari keputusan ini. Ajim berdalih poligami sah secara syariat, namun juga mengakui tidak mudah dan tidak menganjurkan bagi yang tak siap. Sementara Teh Ninih menyebut keputusan suaminya sebagai ujian dan mencoba menerimanya secara ikhlas. Kontroversi ini membuka mata publik bahwa tokoh agama tetap manusia, bisa salah, dan tidak harus diidolakan secara mutlak. Di era media sosial, kehidupan pribadi mereka kini juga menjadi konsumsi publik, dan bisa berdampak langsung pada citra lembaga yang mereka pimpin. Kasus Ustadz Abdul Somad, antara dakwah dan batas global. Mengapa ceramah agama bisa dianggap ancaman oleh negara lain, padahal disampaikan dengan dalil dan niat dakwah? Ustadz Abdul Somad, IWS, adalah dai populer, yang dikenal luas karena ilmunya dan gaya ceramah yang kuat secara dalil, terutama dalam tafsir dan fikih. Namun, sejak tahun 2017, ia ditolak masuk ke Hong Kong, Jerman, Singapura, hingga Belanda. Pemerintah Singapura menyebutnya menyebarkan ajaran ekstremisme, dengan alasan atau dugaan UAS membenarkan bom bunuh diri dalam konteks Palestina, menyebut salib mengandung jin kafir, dan menolak nilai pro-LGBT. Secara Islam, pernyataan UAS merujuk pada pandangan sebagian ulama. Contohnya, bom syahid dalam konteks perang dibahas dalam fikih jihad, dan istilah kafir adalah istilah syar'i dalam Al-Quran yang merujuk pada non-muslim. Namun, perbedaan konteks global membuat hal ini sensitif di negara multikultural. Video ceramah UAS soal Starbucks juga viral. Ia menyebut mendukung perusahaan pro-LGBT bisa berdampak pada iman. Warganet mengecam, menyebut UAS inkonsisten karena tetap memakai platform digital buatan barat. Kasus ini menunjukkan batas tipis antara dakwah tekstual dengan standar toleransi global. Di dalam negeri, UAS dielu-elukan. Tapi di luar negeri, sebagian dakwahnya dianggap tidak sejalan dengan prinsip keberagaman. Kasus Ustadz Adi Hidayat, solidaritas lintas agama. Mengapa seorang ustadz muslim membela simbol suci agama lain? Juli tahun 2024, dunia dihebohkan oleh pembukaan Olimpiade Paris yang menampilkan parodi perjamuan terakhir. Simbol penting dalam ajaran Kristen. Sosok Yesus digambarkan sebagai wanita bertubuh besar, dikelilingi karakter drag queen dan penyanyi telanjang.
Aksi ini menuai kecaman internasional, termasuk dari Ustadz Adi Hidayat, seorang ulama Indonesia yang dikenal intelektual dan moderat. Dalam video YouTube-nya, Ustadz Adi Hidayat mengecam keras pertunjukan tersebut. Ia menyebutnya sebagai penghinaan terhadap iman Kristen, dan menyuarakan bahwa umat beragama, apapun keyakinannya, patut marah jika simbol sucinya dihina. Respon Ustadz Adi Hidayat mendapat apresiasi luas, tidak hanya dari umat Islam, tapi juga komunitas Kristen. Konferensi Wali Gereja Prancis, PGI, dan uskup dari Malta hingga Amerika ikut mengecam aksi tersebut. Dukungan dari Ustadz Adi Hidayat memperkuat narasi bahwa solidaritas lintas iman bukan hanya mungkin, tapi penting. Dari sudut pandang Islam, menjaga kehormatan agama lain adalah bagian dari adab dakwah. Al-Quran melarang mencela sembahan agama lain, QS Al-An'am, ayat 108. Sikap Ustadz Adi Hidayat menunjukkan bagaimana seorang tokoh muslim bisa bersuara untuk keadilan dan kesucian, bukan hanya bagi Islam, tapi bagi seluruh umat beragama. Kasus Gus Miftah, guyonan yang terlalu jauh. Mengapa satu candaan dari Ustadz bisa membuatnya kehilangan jabatan dan dihujat satu negara? November tahun 2024, Gus Miftah, dai populer dengan gaya santai dan humoris, terlibat kontroversi usai melontarkan candaan kepada penjual es teh saat berceramah di acara Magelang Bersalawat. Ia berkata kasar dan menjurus meremehkan si penjual. Kalimat itu memicu tawa sebagian hadirin, namun ekspresi penjual menunjukkan kesedihan mendalam. Video itu viral. Warganet mengecam keras, menyebut Gus Miftah tidak punya adab dan merendahkan profesi kecil. Tagar adab lebih penting dari ilmu pun menggema. Bahkan muncul sindiran. Lebih baik jadi penjual es teh daripada penjual agama. Reaksi juga datang dari tokoh nasional. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Cholil Nafis, mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam dakwah. Gus Mus menyinggung Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, soal larangan merendahkan orang lain. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, ikut mengkritik, menyebut keangkuhan bisa muncul dari siapa saja, termasuk orang alim. Gus Miftah akhirnya meminta maaf dan mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden. Ia mengaku ditegur langsung oleh istana. Kontroversi ini menunjukkan bahwa dalam era digital, figur publik tak hanya dinilai dari ilmunya, tapi dari adabnya. Satu kalimat bisa menjadi bumerang, terutama jika menyentuh harga diri rakyat kecil. Di balik sorban, mikrofon, dan jutaan pengikut. Tokoh agama tetaplah manusia. Mereka bisa menginspirasi, tapi juga bisa tergelincir. Pertanyaannya sekarang bukan hanya siapa yang salah, tapi seberapa bijak kita menyikapi. Karena kadang yang paling berbahaya bukan mereka yang berdakwah, tapi mereka yang terlalu percaya tanpa bertanya. Kalau kamu merasa pembahasan ini penting untuk dibicarakan lebih luas, kamu tahu apa yang harus dilakukan.